Justru ya, Kesra. Kesra. Sebenarnya waktu itu ada apa istilahnya nasihat dari ketua umum partai waktu itu namanya presiden. Itu Pak Anies Mata. Dia bilang ente ini udah menonjol di politik, ya, ngerti hukum. Dia bilang gitu, ya kan. Sekarang ambil aja Kesra. Kesra itu sebenarnya pilihan tuh yang terakhir. Jadi kalau pimpinan-pimpinan yang lain tuh maunya yang ini kan dianggap gede-gede kan, ya, artinya yang istilahnya kursi basah. Kita disuruh ngambilnya kursi kering. Kursi kering. Ketemunya rakyat terus ya. Ya udahlah. Halo viewers Ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel ini, Indoposko. Kali ini kembali bersama saya, Aldo. Kita kedatangan seorang tamu yang spesial menurut saya. Dan juga ramai diperbincangkan dengan halayak, paling tidak Anda yang sering memperhatikan soal politik. Seorang calon presiden Republik Indonesia. Ngaco. 2024-2029. Bang Fahri Hamzah. Waduh, ya siap Ya. ngaco, siap ngaco. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, bener Bang ya? Ya. Kepanjangannya? Ya. Betul Bang Ya. ya? Kali ini viewers Ngaco, kita mau ngobrol sama Bang Fahri. Jadi kalau ngobrol sama Bang Fahri itu ngobrol apaan aja. Jadi apa aja dia bisa jawab semuanya. Jadi kami tuh kru waktu berbicara dengan timnya untuk mengundang beliau kemari itu nggak perlu tor dah. Kita ngobrol aja udah, apa adanya aja. Seorang Fahri Hamzah yang kita kenal. Kalau teman-teman mahasiswa yang masih mahasiswa, kalau tahu Bang Fahri seorang aktivis mahasiswa juga dulunya, berpengalaman juga di parlemen. Nah sekarang menjadi seorang petinggi partai politik. Bang, sebelumnya terima kasih sudah hadir Bang di Ngaco. Terima kasih. Siap ngaco. Tapi kita ngobrolnya yang lurus ini, Bang. Oh iya. Bang Fahri ini selalu dari mahasiswa tuh sampai sekarang tuh politik terus, Bang. Bener-bener politik. Ini Universitas Indonesia kan, Bang? Iya. Itu gimana, Bang? Emang darahnya begitu? Apa hobi apa gimana, Bang? Ya mungkin ada beberapa penjelasan ya. Pertama-tama kita ini orang kampung yang hidupnya itu menapaki tangga-tangga. Abang dari Nusa Tenggara Barat? Ya, dari Pulau Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa. Menapaki tangga-tangga yang memang tidak mudah. Jadi jauh di dalam hati dan perasaan saya ya memang kita ini orang berjuang lah kira-kira gitu. Selain karena memang dulu istilahnya itu keluarga-keluarga kita itu memang orang yang berjuang lah. Berjuang untuk keluarga, berjuang untuk masyarakat gitu. Jadi sejak kuliah, sejak kecil itu kebetulan saya ini 12 tahun di perguruan Muhammadiyah ya, dari SD, SMP sampai SMA. Akhirnya memang ya diwarnai lah oleh pergerakan Muhammadiyah juga. Makanya sejak SMP juga saya itu anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM ya? IPM, yang memang juga di situ diajarlah sebagai pejuang begitu. Nah, sehingga waktu pindah ke Jakarta juga atau tes di Jakarta juga penuh dengan perjuangan karena bayangkan saya tuh mimpi pertamanya masuk ITB, ya kan? Itu kan waktu itu ya. Kalau ilmu eksakta itu adalah kampus terbaik di Indonesia. Wibawanya dan lain-lain. Akhirnya kemudian masuk UI yang juga sebenarnya wibawanya atau reputasinya sebagai kampus juga oke. Dan itu berjuang gitu. Menemukan cara kita masuk tuh ya penuh dengan perjuangan. Nah, makanya waktu saya di kampus, udah kadung masuk ke sini, ngapain gue cuma ngendon di dalam kelas gitu loh. Karena darah organisasinya dari sekolah. Iya, jadi darah bergerak. Mikirnya itu kira-kira ya ngapain gue ngendon di dalam kelas, kalau sekedar dalam kelas kan bisa di mana-mana. Akhirnya itu kelayapan gitu loh. Jadi banyak temen ya zaman-zaman itu kan tahun 90-an tuh ada teaternya Rendra di Depok. Ada pengajiannya Gus Dur di Ciganjur, ada pengajiannya Cak Nun di
Cak Nur di Paramadina, Cak Nun kadang-kadang kita undang, ya kan, MH Ainun Najib, ada panggung di tim, wah tim tuh dahsyat tuh ya kan. Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki itu tempat kita mendengar narasi-narasi oposisi dari masyarakat sipil kepada negara gitu kan. Jadi keliling aja tuh, ya kan, sampai saya ditegur oleh dosen pembimbing saya, Sri Mulyani yang sekarang menjadi Menteri Keuangan itu. Oh, dosen pembimbing ya? Iya, ditegur karena itu tadi. Sorry, berarti abang Fakultas Ekonomi ya? Fakultas Ekonomi. Ditegur karena jarang berada dalam kelas gitu. Iya. Tapi ntar ada cerita juga. Kalau di parlemen udah berhadapan sama Bu Sri Mulyani kemarin. Jadi viewer ngaco ini bisa disebut juga kalau ini sekedar pengetahuan aja, Bang Fahri itu di dalam literatur dan foto-foto ini juga ada saat pergerakan mahasiswa di era reformasi 98. Waktu itu beliau tahu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa itu Bang dulu. Dulu namanya Senat Mahasiswa, Senat Mahasiswa, tapi saya sendiri dulu bikin organisasi ekstra kampus, namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Oke, kami, Bang Fahri ketuanya nih. Iya, ketua pertama. Jadi ya itu tadi nasib politik itu atau karena ada perjuangan itu tadi gitu. Jadi waktu di kampus ya bikin organisasi, bikin senat, ikut senat dan sebagainya. Di luar kampus juga begitu. Nah, ilmunya sebenarnya kan ilmu ekonomi, gitu. Tapi itu sepertinya menjadi alat saja bagi perjuangan. Kebetulan saya senangnya manajemen waktu itu. Jadi ya sebenarnya kasarnya orang sekarang bilang ilmu perusahaan. Gitu. Jadi saya belajar bisnis juga sebenarnya. Cuman saya dengar juga sekarang pengusaha, Bang Fahri. Karena memang basicnya udah ekonomi ya. Pengusaha ngaco. Selesai dari situ, nih yang kami tahu nih Bang, ya kan memang saya di bawah Bang Fahri. Setelah selesai dari kampus, Abang masuklah partai politik. Kemudian singkat cerita Abang di parlemen 2004 ya Bang masuk. Masuknya 2004. Masuknya 2004, mewarnai terus. Terakhir jabatannya itu Wakil Ketua DPR RI. Nah, komisinya yang menarik nih Bang, setahu saya Fakultas Ekonomi Pergerakan di Politik, tapi komisinya komisi 3 ya? Iya. Spesialisnya ya Bang ya? Komisi Hukum, viewer ngaco. Iya. Saya sebenarnya sih memang waktu pertama itu kan kita bukan sekedar ikut sebenarnya, tapi ikut mendirikan lah. Jadi kekuatan politik itu ikut bangun lah gitu, ikut dari awal begitulah. Ya. Sampai kemudian mencoba masuk DPR tahun pemilu 99. Ya, itu nggak bisa masuk karena PK waktu itu belum dikenal orang. Oh iya, partai kan. Iya. Kemudian kita rubah nama, baru kita bisa masuk. Dan ya waktu di awal sih pikirannya, karena saya kuliahnya ekonomi dan manajemen, paling pas tuh di Komisi 6 gitu. Waktu itu gitu. BUMN, investasi, perdagangan, ya kan? Perdagangan dan lain-lain gitu. Nah, dan juga saya istilahnya master juga di situ karena saya mengerti ilmu manajemen kan. Cuman saya mulai terpaksa harus baca tentang narasi-narasi besar gitu. Sampai saya menulis buku tentang negara, pasar, dan rakyat itu. Nah, setelah waktu sebelumnya saya di Komisi 6 menulis buku tentang pasal 33 itu ya, negara, BUMN, dan kesejahteraan rakyat. Jadi saya mengerti bagaimana sebenarnya positioning yang benar dari BUMN supaya dia sebagai agen negara bisa berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat gitu. Jadi awalnya Komisi 6 dulu ya? Komisi 6 dulu. Nah, barulah setelah rame-rame begitu ya, Komisi 3 itu memang komisi penting sih karena isu hukum ini kan paling penting lah dalam negara. Masuklah saya di situ. Gitu. Nah, di situ juga saya belajar cepat, jadi belajar jadi ahli hukum. Dan saya betul-betul belajar itu. Ya, apalagi setelah ada sempat jadi pimpinan juga di Komisi 3. Sempat jadi pimpinan, apalagi waktu ada sosial media, saya betul-betul istilahnya itu nggak tidur tuh mempelajari tentang filsafat hukum, teori hukum dan sebagainya itu. Saya ngikutin kuliah-kuliah dari YouTube, dari mana-mana. Nah, sampai dianggapnya ahli hukum sama orang. Udah pasti. Orang kalau di Komisi 3 itu kalau nggak background-nya lawyer, ya kan, ahli hukum udah pasti begitu, Bang.
Nah itulah kemudian terakhir ya jadi pimpinan dewan gitu. Pimpinan dewan abang itu di Korbit ya bang, koordinator bidang Kesra. Kesra justru ya. Kesra. Kesra. Sebenarnya waktu itu ada apa istilahnya nasihat dari ketua umum partai waktu itu namanya presiden itu Pak Anies Mata. Dia bilang ente ini udah menonjol di politik, ya kan? Ngerti hukum, dia bilang gitu, ya kan? Sekarang ambil aja Kesra. Kesra itu sebenarnya pilihan tuh yang terakhir. Jadi kalau pimpinan-pimpinan yang lain tuh maunya yang ini kan dianggap gede-gede kan, artinya yang istilahnya kursi basah. Kita disuruh ngambilnya kursi kering. Kursi kering. Ketemunya rakyat terus ya. Nah, ya udahlah kita ambil itu. Tapi ya tidak bisa dihindari juga akhirnya karena kita adalah juru bicara parlemen, kita harus menanggapi semua isu gitu, termasuk dalam hal ini isu-isu politik dan ekonomi gitu. Nah, memang seperti itu ya. Itulah ceritanya sampai tercitralah Fahri Hamzah hari ini yang. Iya, makanya gini Bang Fahri ini kan kita taunya Bang Fahri ini politik, tapi setelah kita kupas sedikit aja di ngaco ini. Background oke, politik ada pergerakan, perjuangan, kemudian masuknya ekonomi, di parlemen masuknya ekonomi, kemudian di hukum, kemudian di Kesra, nah sekarang mendirikan partai politik. Dari semuanya itu ini kan mewarnai nih Bang, bidang-bidang keilmuan yang ada di pelajarin dalam di akademis maupun di luar. Itu apa artinya buat seorang Fahri Hamzah? Kita di dunia ini kan nggak lama, ya kan? Sebenarnya itu kan yang kadang-kadang kita kurang sadari ya, bahwa ada saat lahir, ada saat mati gitu. Kalau orang Islam tuh katanya kita mengikuti umur Nabi. Umur Nabi itu 63 tahun. Saya sekarang udah 50, sebentar lagi 51. Artinya sisa waktu itu tinggal 12 tahun gitu. Sebenarnya kita mengalir saja dalam arus kehidupan yang tersisa dan yang ada, lakukan peran yang terbaik, beri manfaat paling banyak, gitu, dan catat nama baik supaya orang-orang setelah kita itu, terutama garis keturunan kita, tidak terbebani oleh keberadaan kita pada masa lalu. Jadi sebaiknya orang-orang itu, terutama anak keturunan kita, cucu kita itu bangga pernah punya kita gitu loh. Jadi jangan sampai anak cucu kita itu susah dan sengsara karena waduh saya pernah punya. Ya kayak misalnya ini bukan ini subjektif aja ya. Anak keturunannya Aidit misalnya kan susah bos. Ya kan? Ya tapi kan sebenarnya sih itu kan pilihan politiknya Aidit di zaman itu. Nah, saya itu ya doa saya dan usaha saya adalah jangan sampai lah kan anak keturunan kita terutama terbebani oleh karena pernah jadi kakek atau jadi orang tuanya kita. Gitu. Jadi viewer ngaco ini tadi di segmen ini ngomong selain politisi kemudian aktif di mana-mana, Bang Fahri ini juga seorang ustadz. Jadi tadi kan sebagai ustadz juga. Tugas di mana-mana juga. Ustadz ngaco. Bang Fahri, kita beranjak kita ngomongin politik nih ya. Memang rohnya politik nih kan. Bang Fahri sekarang di Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Belum terlambat, kami ucapkan selamat Pak. Ya, makasih. Ikut kontestasi pemilu 2024 ya, alhamdulillah. Sudah dapat serentak. nomor 7. Sudah dapat nomor. Dia bilang nomor 7 lagi. Nomor hoki. Nomor 7. Kalau warnanya tuh sama kayak jam tangan. Ya ini. Jadi wakil ketua umum Partai Gelora ya kita sebut saja lah Bang Fahri di situ dengan Pak Anies Mata yang dulu presiden di partai sebelumnya. Di situ juga ada Bang Mahfud Siddiq sama itu DPR juga dulu. Kemudian ada beberapa petinggi partai yang sebelumnya. Nah, di Gelora besok buat Gelora itu perdana itu pemilu. Tapi buat seorang Fahri Hamzah dan teman-teman itu mungkin sudah yang beberapa kalinya. Saya mau tahu dulu gini, Bang. Itu soal pilihan lah untuk berpindah. Darahnya tetap politik ya. Begitu itu harus diriin partai politik. Kayaknya berapa hari belakangan saya baca tentang Bang Fahri nih. Soal leadership, kepemimpinan, regenerasi, selalu menonjolkan partai politik Bang di depan. Jadi kita ini punya ketua umum yang orang belum tahu aja. Sorry Bang, di Gelora pakainya ketua umum. Ketua umum.
Jadi ini kita punya ketua umum yang orang mungkin banyak belum tahu. Sebenarnya ini adalah orang hebat ya. Lahir di di Bone, Sulawesi. Kemudian besar di Tual, Maluku, ya di Ambon. Kemudian masuk pesantren. Jadi dia pernah masuk sekolah Katolik, kemudian sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, dan terakhir kan kuliah di sekolahnya Saudi. Ya. Dan juga lulusan terbaik Lemhanas. Dia punya filsafat hidup yang selalu membuat kita terseret ke situ. Jadi salah satu filsafat hidupnya mengatakan bahwa kalau kita punya sisa waktu dalam hidup kita ini, yang saya bilang tadi singkat itu, maka politik adalah jalan yang memberikan sumber pahala paling besar. Ini dulu nggak kepikir sama kita itu, bahwa politik itu sumber pahala paling besar. Kan kalau orang bilang politik itu kotor dan sebagainya. Beliau malah, transaksional. Beliau malah bilang politik adalah sumber pahala paling besar. Kita kaget gitu kan. Nah, dia jelaskan gitu bahwa peran-peran kenabian itu sebagai utusan Tuhan itu akhirnya kan mengambil peran politik. Memperbaiki masyarakat, bahkan kalau Nabi Muhammad itu memimpin negara sebagai quote-unquote negarawan tentunya ya, politisi negarawan. Nah, kenapa politik itu menjadi sumber pahala kita paling besar, kata beliau? Karena politik yang punya dampak paling besar dalam kehidupan. Kalau Anda jadi pengusaha kaya, ya, punya tambang, punya segala macam, paling Anda bisa bikin sekolah berapa buah, rumah sakit, ya kan, ngasih ambulan ke orang, ngasih beasiswa, uang pribadi gitu ya. Ya kita dapat pahala. Tapi pertama-tama berapa banyak orang yang bisa jadi kaya semuanya. Tapi kalau kita mimpin negara, ya kan, dan itu impact-nya kalau Anda kaya pun nggak seberapa. Apalagi kalau orang kaya kemudian tergoda hanya untuk hidup untuk diri sendiri, hanya untuk pamer keluarganya, untuk kekayaan keluarganya saja gitu. Dia nggak ada akibatnya bagi masyarakat. Udah dia ngerusak alam, dia ngerusak lingkungan, dia ngerusak kehidupan gitu ya. Tapi efeknya kepada publik nggak ada gitu. Artinya malah kerusakan gitu. Tapi kalau Abang mau bilang kalau dengan politik, dengan tangan kekuasaan kita bisa ubah. Tapi kalau Anda menjadi politisi, Anda bisa memproduksi partai politik yang baik dan politisi yang amanah. Bahkan kemudian Anda bisa menjadi pemimpin atau presiden gitu. Anda bisa bangun jutaan rumah sakit, ribuan sekolah, lapangan kerja. Anda bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Itu sebabnya politik itu paling besar akibatnya bagi rakyat. Karena akibatnya paling besar itu, maka pahala kita paling besar di sini. Gitu loh. Jadi kita akhirnya berpolitik itu dengan amanat gitu, dengan mandat, dengan perasaan bangga gitu bahwa politik ini adalah ladang amal terbaik bagi kita gitu. Itu sebabnya kita berpolitik tidak mungkin berpolitik sekular. Tidak mungkin berpolitik sekuler, kita ini berpolitik ibadah gitu loh. Makanya kita mengantarkan teman-teman bahwa ini pekerjaan mulia. Ini pekerjaan yang akan mengantar kita menjadi orang yang istilahnya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ini mendapat kebaikan, di akhirat juga mendapat kebaikan. Nah inilah yang menyebabkan mendrive kita yang idealis-idealis, yang muda-muda ini bilang oke, kita ngambil politik. Karena itu ya saya sendiri merasa ya nggak jerah. Kan banyak teman-teman kita yang sebenarnya dari pengusaha, ada yang dari seniman, kadang-kadang tuk masuk politik sekali jerah kapok hilang. Nggak boleh, politik itu pertempuran. Di situ Anda bertempur. Ini dan kita baru panjang juga ya. Iya, dan kita baru saja ini. Saya termasuk bersahabat dan saya anggap guru ya Pak Anwar Ibrahim karena Perdana Menteri Malaysia. Ya, Perdana Menteri Malaysia yang baru saja akhirnya mengambil tampuk pimpinan tertinggi di Malaysia itu. Apa istilahnya itu jabatan paling tinggi lah sebagai Perdana Menteri. Dia berpolitik mungkin sudah hampir 50 tahun. Jadi umurnya beliau sekarang 74 tahun atau 75 tahun. Kira-kira
dari umur 20-an itu dia udah berjuang. Dia aktivis mahasiswa, ya kan? Dia itu tokoh ABIN seperti HMI di sinilah gitu. Sehingga makanya kita banyak sekali membaca, dan saya mengenal beliau sejak saat muda gitu. Bahkan waktu beliau menjadi Wakil Perdana Menteri, saya pernah ke ruangan beliau itu. Lagi tegang-tegangnya dengan Pak Mahathir waktu itu. Setelah reformasi kita, terjadi reformasi di Malaysia, korban utamanya itu Anwar Ibrahim. Dituduh korupsi, dituduh sodomi, macam-macam. Dihancurkan namanya. Hampir menghancurkan keluarganya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia fight. Dia bertahan. Sampai akhirnya orang tuh merasa, ya sudahlah, kita mau menghambat Anwar ini dengan alasan apa lagi? Memang ini orang baik kok. Kalian aja yang bajingan semuanya. Ngehambat-hambat dia. Udahlah, sekarang kasih dia. Akhirnya sekarang luar biasa. Dan dia berjuang keluar dari UMNO dan dia dirikan partai politik. Dia mendirikan partai. Artinya sebenarnya jiwa pribadinya itu sebagai pejuang itulah yang bertahan gitu loh. Nah, menurut saya politik itu juga harus membangun tradisi. Jangan orang itu di sini hit and run. Ya kan? Saya lagi banyak duit nih, saya mau beli kursi di situ, masuk beli kursi borong. Nanti habis itu pergi lagi. Nah, itu jadi cuman mentalnya itu cuman mau berdagang doang, tapi bukan seseorang yang menawarkan idealisme, bertahan dalam politik, sehingga politik itu jadi baik dan jadi mulia gitu. Dan di politik itu untuk meraih, tetap di politik menurut saya kan ada karir tertinggi yang ingin dicapai, menurut saya tetap ada. Itu juga nggak mungkin instan ya. Kalau tadi mencontohkan Anwar Ibrahim misalnya, baru di 74 tahun dia meraih posisi tertinggi. Di 74 tahun. 25 tahun yang lalu dia sudah jadi orang kedua, Wakil Perdana Menteri. Tapi 25 tahun dihajar habis-habisan, dia bertahan. Dan itulah kekuatan hati, ya kan? Bertahan dalam sepi ketika dihindari orang. Itu kayak orang lepra itu, ditinggalin sama semua orang. Jadi politik konsistensi, kesabaran, untuk meraih yang tertinggi. Makanya pahalanya paling besar. Nah, itulah yang mesti kita balik dari teman-teman. Jangan nganggap politik itu kotor, tempat ini segala macam. Enggak, kalau Anda ini mau jadi orang besar, berenanglah di lautan yang ombaknya paling besar, yang gelombangnya paling besar. Itu membuat Anda tangguh. Tapi kalau ya istilah mau cemen-cemenan sih adalah tempatnya gitu. Nah, kita di politik ini tarung gitu loh. Dan harus bertahan gitu. Memang gagasan yang mau dibangun Gelora yang paling baru apa sih Bang? Saya ini tahu Bang Fahri dengan Pak Anies Mata juga nih. Sebelum diriin Gelora, saya sebut saja ya Bang ya. Dulu kan Abang di Arbi ya Bang? Garbi, Gerakan Arah Baru Indonesia begitu kan. Saya pikir itu yang bakal jadi partai. Jadinya Gelora. Nah, apa tanda petik mainan Gelora nih Bang? Yang mau dibawa nih apa sih? Kalau Garbi itu kan memang ormas, ya, karena atau nggak mau karena itu warna merah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anggotanya waktu itu kan banyak yang teman-teman PNS juga. Oh iya. Orang-orang yang nggak mau. Lebih ke ormas bukan? Ya kayak ormas lah. Nah, tetapi idenya kan ide arah baru itu tetap kita ajukan gitu kan. Itu tadi yang saya bilang di awal. Waktu kita mendirikan partai ini kan kita juga membahas banyak hal, termasuk situasi global, dunia baru kita yang makin tegang, pertengkaran terjadi, sehingga ada ilmuwan tuh mengatakan ada beberapa skenario. Skenario pertama itu akan muncul banyak negara baru karena terjadi perpecahan. Ada yang mengatakan akan terjadi konsolidasi sehingga blok akan muncul, blok-blok baru. Tapi juga bisa nggak berakhir. Dan karena ada argumen tentang krisis pangan dan energi, kemungkinan orang fighting berkelahi untuk eksistensinya, atau memakai teorinya sejarawan Arnold Toynbee itu survival of the fittest gitu. Jadi perjuangan untuk mempertahankan hidup, kira-kira begitu. Nah, dunia itu seperti itu. Sementara kita di Indonesia melihat pemimpin-pemimpin kita kok kayak tidak tidak menangkap gitu ide-ide besar itu, sehingga masalah-masalah kita ya terjebak sama yang kecil-kecil, yang nggak istilahnya Pak Ketum saya itu, Pak Anies itu, kita ini punya langit yang sangat tinggi tapi kita terbang terlalu rendah gitu. Potensi kita tidak pakai semua gitu. Nah,
Dan juga ada krisis di partai politik, ya kan? Seperti kritik saya sampai hari ini. Iya. Partai politik itu nggak ngerti bahwa sebagai kekuatan intelektual dan perubahan, masalah dirinya sendiri aja dia nggak bisa selesai. Abang tuh menarik waktu kritik partai politik, abang orang partai politik. Iya dong. Itu. Harus Jadi kayak semacam otokritik gitu. Iya dong. Ya. Justru kita mendirikan. Nah, makanya kan di dalam negara demokrasi itu hebatnya juga adalah kita harus memfasilitasi yang baru, ya kan, pembaharuan gitu. Karenanya lah kemudian kalau di dalam negara demokrasi itu ada konstitusi, ada undang-undang, ada institusi, kemudian ada pemilu. Pemilu inilah yang mengoverhaul pemimpin yang baru, yang datang dengan gagasan baru. Karena perubahan itu adalah satu yang niscaya. Iya, niscaya. Ya kan? Seperti apa namanya? Jawaban pertanyaan kepada ahli-ahli. Sekarang ini banyak yang bertanya. Ternyata ahli menemukan bahwa manusia itu bisa dihilangkan aspek penuaannya gitu, anti-aging. Iya, iya. Gitu. Sekarang umur manusia misalnya 70 atau 60 paling tua. Bisa nggak dibikin dari 80? Bisa. Bisa nggak dibikin menjadi 90? Bisa. Bisa nggak dibikin jadi 100? Bisa. Atau bisa nggak diatur supaya manusia tuh nggak mati-mati? Orang-orang tuh mikir, bisa juga katanya gitu. Ini aneh dalam ilmu anti-aging. Tapi muncul pertanyaan mereka. Terus siapa yang melakukan pembaharuan? Iya. Kalau orang tuh nggak mati-mati, terus pembaharuan datang dari mana? Sama juga dengan negara. Negara itu harus mengatur adanya pembaharuan. Makanya kita mengandalkan lahirnya pemimpin baru melalui pemilu. Nah inilah partai politik gitu loh. Di banyak tempat banyak partai baru langsung berkuasa. 25 tahun lalu di Turki, kan dari dalam penjara Erdogan merancang sebuah partai baru, langsung menang, dan dia kemudian setelah keluar penjara jadi perdana menteri, langsung berkuasa. Anwar Ibrahim juga bukan partai yang istilahnya itu lama sebenarnya, karena partai lamanya itu UMNO dan lain sebagainya kan, DAP dan sebagainya. Kalau PKR ini ya kan, atau seperti Pak Mahathir juga bikin partai baru langsung jadi perdana menteri. Macron and Marche bikin langsung jadi. Nah itu overhaul dalam masyarakat demokrasi gitu loh. Dan kenapa juga itu Gelora nggak bisa besok? Oh iya dong. Insya Allah. Meskipun ngaco-ngaco ya. Bang Fahri, kita ngobrol singkat aja ini. Ya. Kita singkat aja sebagai pembukaan ya. Intinya terima kasih sudah ngobrol lah. Berbagi sedikit soal profil Bang Fahri, soal Gelora dan lain-lain. Dikit lagi 2024, panas nggak Bang kira-kira? Enggak lah ya. Demokrasi itu adalah jalan bising yang aman. Jalan bising yang aman. Ya, itu jadi ya bising diterima aja, tapi ini aman karena kita mengaturnya dalam skala manusia. Artinya kita nggak bawa senjata, kita nggak menghancur. Makanya kan politiknya harus dibikin rasional, jangan bawa perasaan. Jangan bertengkar itu like and dislike, kebencian itu jangan. Ini soal pikiran aja. Gagasannya apa, bagaimana memperbaiki keadaan ke depan. Baik, salam buat teman-teman Partai Gelora, Bang. Siap, terima kasih. Di tahapan penyalekan segala macam. Ngomong balik lagi ke parlemen ntar ya. Ya, doakanlah. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih. Hadir di podcast Ngaco ini. Viewers Ngaco dimanapun berada, program channel Indoposko. Demikianlah perbincangan dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita ke depan bisa ketemu lagi dengan tamu dan narasumber berbeda dan tema juga yang berbeda. Demikian, terima kasih. Salam.